Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Manis Raid dengan NIM 11S nomor 016. Di sini saya akan presentasikan tugas praktikum saya, di mana mata kuliahnya itu Arsitektur. Dan di sini sebenarnya ini praktikumnya ini untuk menganalisis algoritma, yang mana tujuan itu mahasiswa mampu melakukan analisis algoritma pada bahasa pemrograman Java. Garis besar praktikum ini terdiri dari yang pertama ini ada analisis algoritma, yang mana pertama kita disuruh membandingkan kode yang kita harus memahami di sini mana algoritma yang lebih cepat, kenapa lebih cepat, dan bukan berdasarkan stopwatch. Lalu yang bagian B ini untuk kompleksitas waktu, yang mana omega ini sebagai base case, ini theta ada sebagai worst case, dan omicron ini sebagai worst case-nya. Lalu di big on notation ini kita harus mengerti dan bisa jelaskan bagian-bagiannya seperti ini. Ini untuk linear. Oke, lanjut. Lalu ke pointer dan latihan, yang mana swipe by value dan versus reference. Tujuannya ini itu paham perbedaan parameter primitif versus objek. Mana kenapa Java tidak benar-benar punya pointer seperti C. Lalu research data, mana sini untuk menjalankan program dengan 2 miliar data yang ini, dan membandingkan. Lalu ada check style atau latihan menuliskan kode dengan gaya konsisten. Oke, ini masuk ke bagian kodenya. Baik, kita masuk ke bagian kodenya. Di mana sini ada terdapat setting JSON, di mana maaf, yang pertama adalah file konfigurasi, itu is code, yang mana terdapat file setting JSON. Ini bukan kode Java, tapi ini file konfigurasi untuk mengecek apakah kode sudah rapi dan sesuai standar. Itu masuk ke ada ke kelas Java, di mana di sini menggunakan package yang menentukan folder logis tempat kelas ini berada. Lalu public kelasnya ini membuat kelas bernama app, dan public static void ini
Ada juga entry point program Java. Lalu sistem output LM menampilkan teks class. Jadi kelas ini hanya program sederhana untuk cetak hello world. Lalu ada matrix.java, di mana di sini menggunakan private class yang untuk yang pertama ini ada title untuk nama matrix, seterusnya untuk jumlah baris, course untuk kolom dan elemen untuk menyimpan nilai matriks, dan final itu artinya tidak bisa diubah setelah konstruktor selesai. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Karena ini dari bagian praktikum sebelumnya. Kita lanjut ke matrix app-nya. Matrix app ini juga sebelumnya sudah saya jelaskan di praktikum sebelumnya atau mana sini yang menggunakan scanner yang digunakan untuk input dari keyboard. Lalu untuk arraynya, array list ini untuk menyimpan banyak objek matriks dan menginput jumlah. Lalu integer ini, integer matrix scanner next ini untuk user masukkan beberapa matriks yang ingin dibuat. For integer ini sebagai setiap iterasi input satu sebagai input title, untuk input rows, 3 input kolom, dan 4 elemen matriks. Di sini juga terdapat validation index, di mana sini ada integer target 1. Lalu metodenya is valid index, yang mana is valid ini untuk mengecek apakah indeks valid, dan jika tidak dia akan print error. Lalu di sini ada ini untuk penjumlahan matriks sum, add matriks add, lalu subtract untuk penjumlahan, lalu ada juga perkalian. Ini penjumlahan, ini pembagian dan perkalian. Masuk ke testnya. Di tes ini menggunakan extend, yang mana artinya kelas ini adalah kelas pengujian. Lalu ada public void test, kelas app test ini yang public void test app, itu tes sederhana yang mana selalu berhasil, dan JUnit dipakai untuk memastikan program berjalan. Lalu pom XML-nya, pom XML yang mana sini ada identitas project, ini grup, lalu dependensinya, dan plugin check style-nya, verify. Baik, untuk hasil site-nya ini, check style HTML-nya sebagai berikut. Ini sesuai dengan ada yang di modul. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih.